Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Hari ini kita akan melanjutkan sesi perkuliahan kita ya. Materi yang hari ini akan saya sampaikan adalah tentang peranan komunikator dalam komunikasi kesehatan. Nah, seperti yang sebelumnya sudah kita pelajari ya, bahwa sumber atau pengirim pesan ya, atau pihak yang mengambil prakarsa untuk berkomunikasi dengan pihak lain kita sebut komunikator ya. Jadi orang yang menyampaikan pesan atau sumber penyampaian pemberi pesan itu kita sebut komunikator, dan komunikator ini merupakan orang yang mempunyai prakarsa gitu ya, atau orang yang mempunyai usulan untuk melakukan suatu komunikasi gitu dengan pihak lainnya seperti itu. Nah, dalam hal ini komunikator memiliki peran yang sangat besar. Kenapa? Sebab komunikatorlah yang menetapkan peranan dari seluruh unsur proses komunikasi, termasuk isi pesannya itu apa, gitu ya. Seperti itu. Jadi peranannya besar di sini. Menentukan apa itu pesannya, kemudian siapa yang akan menjadi audien atau menjadi komunikannya, gitu ya. Prosesnya akan dilakukan seperti apa, media yang akan digunakannya itu apa gitu ya, berapa lama gitu. Nah itu ditentukan oleh komunikator gitu. Sehingga dalam hal ini dalam proses suatu komunikasi, komunikator memiliki peranan yang besar. Nah, peranan utama dari seorang komunikator adalah persuasi. Ya, jadi proses menghimbau, mengajak gitu ya, seperti itu. Jadi peranan utamanya adalah persuasi. Nah, aktivitas komunikasi manusia pada semua level komunikasi adalah relatif sama ya. Jadi semua aktivitas komunikasi itu pada semua level, artinya dalam suatu komunikasi baik antar interpersonal atau dalam suatu kelompok kecil, dalam suatu kelompok besar itu sebenarnya mempunyai tujuannya itu yang sama atau prosesnya itu yang relatif sama ya, yaitu adalah adanya proses persuasi atau mempengaruhi sikap si penerima pesan. Jadi cenderung sama ya, mau dia level komunikasi interpersonal maupun dalam suatu kelompok kecil maupun kelompok besar, tujuannya adalah sama ya, yaitu persuasi ya, atau mempengaruhi sikap si penerima pesan gitu, si komunikannya ini, supaya terpengaruh dari pesan yang disampaikan oleh komunikator gitu. Oke, persuasi dalam komunikasi kesehatan ya. Jadi masalah komunikasi adalah masalah bagaimana cara komunikator mempengaruhi pilihan dari si komunikan atau dari si audien yang dapat diselesaikan dengan persuasi dari komunikator gitu. Jadi seorang komunikator atau seorang audiens itu jelas dia sudah dari awal dia sudah punya sikap. Ya, punya sikap, punya persepsi, punya pilihan gitu ya terhadap suatu konteks yang yang mungkin berkaitan dengan apa yang akan disampaikan oleh si komunikator gitu. Jadi dia udah punya pilihan, dia punya sikap, punya pandangan gitu ya. Kemudian masalahnya adalah bahwa si komunikator ini dia menginginkan si komunikan atau si audiens ini memiliki persepsi yang sama dengan dirinya gitu ya, sehingga dilakukanlah suatu komunikasi di mana yang menjadi fokus dalam proses suatu komunikasi atau kita sebut sebagai masalah komunikasi adalah bagaimana cara si komunikator ini bisa mempengaruhi si komunikan dalam hal pandangan, sikap, kemudian pilihan gitu ya, seperti itu. Nah, persuasi teman-teman bisa diartikan sebagai suatu kemauan yang disadari dari seorang komunikator untuk memodifikasi pikiran, kemudian tindakan dari komunikan ya, melalui manipulasi motif dari komunikan, agar komunikan ini dapat berubah pikiran dan tindakannya sebagaimana yang dikehendaki oleh sumber. Ya, jadi seperti tadi yang saya jelaskan bahwa si sumber informasi atau si komunikator ini dia sebenarnya udah punya tujuan dari komunikasinya apa gitu ya. Tujuan dari komunikasinya apa? Tujuannya itu atau masalah yang dihadapinya adalah bagaimana merubah si pilihan atau persepsi atau pandangan si komunikator ini supaya menjadi sama dengan dia gitu ya. Nah, jadi
persuasi ini bisa diartikan sebagai suatu keinginan dari si komunikator supaya si komunikan itu bisa memiliki persepsi atau sikap atau pilihan pikiran yang sama dengan dia gitu ya. Nah, dalam hal ini persuasi juga bisa diartikan sebagai seni yang digunakan oleh komunikator untuk mempengaruhi komunikan. Ya, jadi seni bagaimana si komunikator ini bisa memberikan pengaruh kepada si komunikan. Komunikan orang yang orang yang menerima pesan ya, atau audiens lah gitu ya. Jadi ingat, saya ulangi lagi bahwa dalam suatu proses komunikasi itu unsur utamanya itu yang pertama adalah komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan. Kemudian yang kedua adalah isi pesannya itu sendiri. Yang ketiga adalah komunikan atau orang yang menerima pesan gitu ya, seperti itu. Nah, persuasi juga diartikan sebagai proses untuk mengubah sikap, kepercayaan, pendapat atau perilaku dari komunikan. Ya, jadi persuasi ini bisa kita artikan dengan beberapa redaksi kata ya, tetapi pada intinya adalah sama ya. Persuasi ini adalah proses di mana si komunikator ini berupaya untuk mempengaruhi komunikan ya. Apa yang dipengaruhinya? Pendapatnya, sikapnya ya, pikirannya, perilakunya gitu ya, seperti itu. Oke, ada beberapa jenis persuasi ya. Ada dua ya, persuasi dengan teknik intensifi dan juga persuasi dengan teknik downplay. Apa sih persuasi dengan teknik intensifi dan teknik downplay ini, bedanya di mana gitu ya? Kalau misalnya persuasi dengan teknik intensifi, ya komunikator ini melakukan intensifi atau meningkatkan kualitas dan kuantitas pesan yang ingin menghasilkan pengaruh gitu ya. Sementara kalau teknik atau taktik downplay ya, teknik di mana untuk menurunkan kualitas atau kuantitas pesan yang ingin menghasilkan pengaruh tertentu. Jadi kalau intensivity meningkatkan, sementara kalau downplay itu menurunkan gitu ya. Nah, kalau kita buat bagannya seperti ini. Ya, jadi jenis persuasi ada dua ya, ada yang intensifi dan juga ada yang downplay. Yang intensifi ini ada tiga cara lah ya gitu ya. Yang pertama adalah repetition, yang kedua association, yang ketiga composition ya. Sementara downplay ini ada 3 juga. Yang pertama ada omission, kemudian diversion dan juga confusion. Yes, masing-masing ada 3. Meskipun ada 3 jenis ini, tetapi tujuannya sama ya. Tujuannya menyampaikan pesan yang pada akhirnya adalah ingin merubah sikap dari si komunikan. Ya, jadi seorang komunikator bisa menggunakan teknik intensifi atau juga menggunakan teknik downplay. Ya, yang mana yang digunakan ya sesuaikan dengan konteks pesan yang disampaikan, sesuaikan dengan karakteristik atau audiensnya ya, sifat audiensnya seperti apa, karakteristik audiensnya seperti apa, disesuaikan. Yang pada akhirnya adalah sama-sama untuk menginginkan adanya perubahan sikap dari si komunikan gitu ya. Baik intensity maupun downplay tujuannya sama ya, menyampaikan pesan yang dapat merubah sikap, perilaku ya, pikiran, pendapat dari si audiens. Baik, kita bahas satu persatu mulai dari repetition ya. Repetisi ya, artinya adalah perulangan ya. Merupakan taktik atau teknik ya dari komunikator untuk mengungkapkan pesan dengan menyebutkan pesan berulang-ulang kali agar audiens ini menganggap bahwa pesan itu penting sehingga mudah diingat. Ya, jadi pada saat menyampaikan pesan, si komunikator ini mengulang-ulang inti atau mengulang-ulang poin yang ingin nyampe ke audiensnya, itu diulang-ulang berkali-kali gitu ya. Contohnya adalah, saya ingatkan sekali lagi, cuci tangan sebelum makan, ya kan? Nah, itu ada kata cuci tangan di situ. Cuci tangannya berulang, ya, ada repetisi di sini.
ada pengulangan dari kata cuci tangan, sehingga audien biasanya akan ingat, oh diulang-ulangi lagi gitu ya, berarti itu penting gitu, sehingga dia akan ingat seperti itu ya. Apalagi contohnya misalnya apa ya, misalnya kalau misalnya guru gitu ya menyampaikan ke siswanya misalnya, ingat ya, belajar misalnya, belajar sebelum ujian misalnya gitu ya, sehingga kata belajar itu bisa diingat. Atau apalagi misalnya pesan buku gitu ya, cari buku ini, pokoknya kalimat apa saja yang penting diulang gitu ya, menyampaikan inti pesan, oh berarti pesannya adalah itu gitu ya. Jadi yang tadi teknik intensivi ya, intensivi ini salah satunya adalah perulangan, di mana si komunikator ini mengulang-ulang pesan yang akan disampaikannya gitu, sehingga akan mudah diingat oleh si komunikator ya. Contohnya tadi ini, kita menyampaikan bahwa jangan lupa cuci tangan gitu ya, kita menyampaikan pesannya adalah biasakan cuci tangan gitu ya, kita mengulang cuci tangan gitu, seperti itu. Oke, kemudian yang kedua adalah asosiasi. Apa sih asosiasi? Asosiasi atau association adalah teknik atau taktik dari komunikator mengungkapkan suatu pesan secara tidak langsung ya, sehingga pesan itu hanya dapat dipahami jika dihubungkan dengan satu, seseorang atau event, sesuatu yang disukai atau tidak disukai, atau audiens tertentu ya. Asosiasi itu kan hubungan ya, jadi clue-nya adalah mengungkapkan pesan dengan cara menghubungkan dengan suatu peristiwa, dengan seseorang, atau dengan sesuatu yang disukai, atau dengan audiens tertentu gitu ya, melakukan suatu dengan melakukan suatu hubungan ya, artinya tidak langsung di sini. Contohnya adalah, ingat ya kasus 100 orang anak SD Melati yang harus dirawat di RS itu gara-gara minum susu kadaluarsa. Isi pesannya sebenarnya apa sih? Isi pesannya dia jangan beli susu kadaluarsa, sebenarnya pesannya itu. Ya kan? Kalau 100 orang anak ini apa? Dia adalah event, kejadian, ya. 100 orang anak SD yang dirawat di rumah sakit itu adalah event, kejadian. Nah, kebetulan penyebabnya itu adalah gara-gara minum susu yang expired itu, ya, susu kadaluarsa gitu. Sehingga sebenarnya kita mau menyampaikan pesan, misalnya menyampaikan pesan ke anak-anak SD gitu ya. Jangan beli susu yang sudah kadaluarsa ya, isinya itu. Tapi kalau udah kata kayak seperti itu, dia akan lupa gitu ya. Sehingga supaya bisa dipahami dengan mudah ya, karena kalau misalnya kita menyampaikan jangan minum susu atau jangan beli susu yang sudah kadaluarsa ya, hanya itu pesannya, tapi kenapanya gitu ya, sehingga sulit dipahami gitu. Kalau hanya jangan membeli susu yang kadaluarsa misalnya gitu, itu sulit dipahami ya. Nah, tapi kalau misalnya kita mengingatkan ke suatu event ya, suatu kejadian tertentu, biasanya akan lebih ingat ya. Ingat ya, ada kasus 100 orang anak yang dirawat di RS itu gara-gara minum susu kadaluarsa gitu. Jadi pesannya itu lebih diingat, oh berarti supaya tidak sampai sakit, dirawat di rumah sakit, jangan minum susu kadaluarsa gitu. Contoh lainnya apa? Contohnya misalnya ingat ya, jangan meninggalkan anak di dalam mobil dalam kondisi mesin dimatikan gitu kan. Misalnya pesan kita tuh jangan meninggalkan anak di dalam mobil sendirian, misalnya gitu, dalam kondisi misalnya mobilnya tuh mati mesinnya gitu ya. Ingat ya, kejadian anak A yang meninggal di mobil gara-gara ditinggal sendirian ya, kondisi AC-nya kondisi mesin mobilnya mati misalnya gitu. Itu kan pesan yang mudah diingat, oh berarti jangan ninggalin anak misalnya di dalam mobil gitu. Atau misalnya ingat ya, kasus anak-anak yang atau ingat ya kasus diare yang dialami warga RTX, misalnya RT 10 misalnya gitu ya. Itu gara-gara mereka gara-gara makan tidak cuci tangan misalnya. Pesannya apa? Cuci tangan sebelum makan, misalnya seperti itu. Jadi itu asosiasi menghubungkan dengan suatu kejadian. Jadi kejadiannya itu yang sesuai, gitu, seperti itu. Oke, lanjut ya. Mudah-mudahan bisa dipahami.
Yang selanjutnya adalah komposisi atau composition. Nah, composition atau komposisi ini ya salah satu teknik dari intensivi ya, yaitu merupakan taktik atau teknik dari komunikator untuk mengungkapkan suatu pesan melalui komposisi bahasa, diksi, bias vokal atau visual dan lain-lain. Ya, jadi ini bisa bisa menggunakan banyak ini ya, banyak komposisi ya, bisa kita gunakan dari segi bahasa, bisa kita masukkan dari segi diksi, bisa dari bias vokal atau dari visual dan lain-lain ya. Contohnya misalnya ini biasa kita ingat kan iklan susu dan kau pasti tahu semua ya, susu dan kau, aku dan kau, suka dan kau gitu kan. Itu kan ada kesamaan kesamaan kata di situ ya. Di sini susu aku dan kau, suka dan kau itu kan ada kata yang sama gitu ya kan, meskipun penulisannya itu berbeda gitu. Nah, kata dan itu mengingatkan pada tulisan judul yang nama mereknya dan gitu kan. Sementara kata kaunya ini mengingatkan pada kata kau sapinya nih dan kaunya gitu ya kan. Sehingga aku dan kau, suka dan kau, orang ingat gitu, lebih ingat gitu. Itu menjadi pesan gitu ya, seperti itu. Kemudian bisa juga orang lebih mengingat kata yang salah ya. Kalau dari kata bisa jadi orang melihat kata yang salah. Dan kalau dulu mungkin atau teman-teman udah pernah lihat atau belum tuh, misalnya iklan yang Thermorex ya, iklan obat, tapi ya diingat Thermos S ya. Ingatan mana, Thermorex atau Thermos S? Biasanya lebih mudah mengingat Thermos S ya gitu, sehingga dikaitkan dengan kata Thermos S, Thermorex atau Thermos S ya. Yang mana nih yang ini? Kalau anak sakit ingat Thermorex gitu kan. Padahal kan lu susah kata Thermorex, ingat Thermos S gitu. Padahal jadi karena ada kemiripan kata, bisa seperti itu. Ya, jadi itu salah satu teknik yang ada dalam teknik intensivi ya. Jadi ada 3 tadi teknik intensivi. Yang pertama repetisi, pengulangan, ada asosiasi, menghubungkan gitu ya, menghubungkan. Kemudian ada komposisi ya. Komposisi ini dilihat dari komposisi bahasa, diksi dan lain-lainnya seperti itu. Oke, itu 3 teknik dari teknik intensivi ya dalam penyampaian pesan. Yang diharapkan dengan menggunakan teknik ini, pesan yang akan disampaikan ke responden atau ke audiens, ke komunikan itu akan lebih mudah dipahami oleh si komunikan gitu. Oke, kemudian kita masuk ke downplay ya. Downplay itu yang pertama adalah omission ya, omission atau omisi ya. Omisi adalah taktik atau teknik sederhana untuk menyampaikan pesan yang kritis demi menghindari atau menutupi kekurangan atau kelemahan dari apa yang diinformasikan. Gitu. Contohnya nih, kita langsung ke contoh biar lebih mudah dipahami ya. Contohnya, mama-mama ingat ya, waktu masak sayur pakai garam yodium untuk mencegah gondok gitu. Ya, jadi apa sih yang ditutupin di sini? Yang ditutupin di sini adalah bahwa di kampung tersebut banyak orang yang menderita penyakit gondok atau gondok endemik gitu. Jadi supaya tidak tersinggung, maka digunakan kata-kata seperti ini ya. Jadi ditutupin tuh biar nggak tersinggung. Jadi jangan sampai kalau misalnya gini, ibu-ibu di kampung ini banyak yang menderita gondok nih, gitu ya, gara-gara tidak menggunakan garam yodium, takutnya kan tersinggung gitu ya, seperti itu. Jadi misalnya menggunakan kata yang lebih jelas menggambarkan kondisi di masyarakat tersebut, khawatirnya menyinggung dari si masyarakatnya gitu ya. Ini nih gara-gara ibu-ibu kalau masak nggak pakai garam yodium, jadi banyak di kampung kita yang menderita gondok endemik gitu ya, penyakit gondok gitu. Nah, itu kan takutnya tersinggung gitu ya ibu-ibunya gitu. Sehingga kita gunakanlah kata-kata yang menutupi kelemahan yang ada di situ gitu ya. Sehingga si audiens, si komunikan itu tidak merasa tersinggung gitu. Ya, jadi mama-mama ingat ya, kalau masak jangan lupa menggunakan garam yang beryodium supaya bisa mencegah
penyakit gondok gitu. Nah, itu kan lebih enak ya kita mendengarnya si audien atau si komunikan ini tidak merasa terhakimi gitu, sehingga akan lebih masuk gitu. Tapi kalau misalnya dia udah langsung tersinggung, dia akan terjadi penolakan nantinya. Akan terjadi penolakan bahwa enggak kok begitu ya ini gitu ya, pokoknya enggak respon ya atau penerimaan pesan yang akan disampaikan komunikator itu biasanya tidak akan tersampaikan dengan baik kalau udah si komunikannya udah tersinggung, udah menutup diri dulu gitu. Sehingga kita gunakan konsep teknik omisi ini gitu, supaya si kelemahan ini kita bisa tutupi dan penyampaian pesan yang ingin kita sampaikan kepada audiens atau kepada komunikan juga bisa tersampaikan dengan baik seperti itu. Oke, lalu ada diversi ya. Ini teknik downplay ya. Downplay yang diversi ini merupakan teknik atau taktik untuk menyatakan keburukan kita atau menyatakan kebaikan orang-orangnya kita gitu ya. Contohnya gini. Kebiasaan buruk ibu-ibu kita di RT 12 ini suka ngerumpi waktu menunggu anak-anak ditimbang di posyandu gitu. Itu kan keburukan kita kan. Ibu-ibunya kita nih kalau lagi nunggu anaknya lagi di posyandu ditimbang itu ngerumpi gitu. Ya, coba belajar dari ibu-ibu RT 17. Ibu-ibu mereka diajari masak bubur kacang hijau sambil nunggu anak-anak ditimbang gitu. Nah, ini pesan yang ditunjukkan dengan cara menunjukkan keburukan kita atau menyatakan kebaikan orang lain gitu ya. Itu contoh kebaikannya apa ya? Nggak ngerumpi. Contohnya adalah artinya di sini pesannya apa sih? Pesannya adalah sambil menunggu anak di posyandu, manfaatkan waktu menunggu tersebut dengan kegiatan yang bermanfaat. Intinya kan itu ya, menyampaikan pesannya gitu. Oke, lalu yang selanjutnya adalah confuse ya. Confuse adalah teknik atau taktik untuk menyatakan sesuatu dengan jargon atau menyampaikan informasi secara kelewat detail atau yang kontradiktif sehingga membingungkan orang lain. Bahkan menyampaikan sesuatu dengan salah gitu. Contohnya gini. Anak sehat, remaja sehat, pemuda sehat, bangsa sehat. Ya. Ini satu jargon. Atau kalau mau anak demam berdarah dan mati di GD, biarkanlah dia bermain-main dengan kaleng-kaleng kosong yang ada di halaman rumah. Ini kontradiktif dan logika yang salah. Mana ada sih orang tua yang ingin anaknya mati di UGD gitu kan? Gitu. Tapi teknik confuse ini bisa diingat juga, bisa membantu bisa memudahkan komunikan mengingat juga gitu ya. Cuman memang ini logikanya harus masuk gitu ya. Karena apa? Karena kalau misalnya orang yang misalnya kurang gitu ya, kemampuan secara intelektualnya kurang gitu. Ya, pesan yang disampaikan seperti ini jadi salah penerimaan nantinya gitu ya. Gitu. Jadi lihat saja karakter dari komunikatornya, dari komunikannya seperti itu. Contohnya apa lagi? Contohnya gini, misalnya kalau ingin anaknya mati terbakar ya biarkan aja main sama api misalnya gitu, bermain api misalnya gitu, itu juga. Atau misalnya kalau mau anaknya kalau misalnya mau anaknya kebakar bisa biarkan aja anak-anaknya tuh main petasan misalnya. Itu kan kadang orang tua suka ngomong kayak gitu ya. Itu adalah teknik confuse. Ya udah kalau mau nilainya jelek mah tiduran aja gitu, nggak usah belajar misalnya gitu. Itu adalah teknik confuse ya. Jadi itu teknik downplay. Nah, untuk teknik downplay ini, untuk yang teknik confuse ini memang rumit ya, memang rumit gitu ya. Jadi disesuaikanlah dengan audiens yang akan kita sampaikan pesan gitu supaya supaya pesannya itu bisa sampai sesuai dengan keinginan kita gitu. Jangan sampai salah penerimaan dari si respondennya seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Sekarang peranan komunikator berdasarkan retorika ya. Jadi
Ini menurut Aristoteles ya sebenarnya konsep retorika ini ya. Konsep retorika ini. Jadi dalam masyarakat ya ada ada banyak ragam ya. Jadi beraneka ragam baik individunya maupun kelompoknya. Gitu. Begitu pun dengan cara berpikirnya gitu. Ya. Cara berpikirnya lalu pasti juga akan beraneka ragam juga tindakannya gitu. Nah, masyarakat yang sangat beragam ini ya dari mulai masyarakat artinya di sini individu atau masyarakat secara banyak gitu ya atau kelompok gitu. Ya tadi ya berbeda atau beraneka ragam ya baik dari segi berpikirnya, dari segi perilaku atau bertindaknya gitu ya. Nah, perbedaan ini yang menurut Aristoteles dapat dipersatukan dengan retorika ya yang dalam prakteknya memang tergantung dari bagaimana menerapkan jenis kemampuan. Jenis kemampuan untuk mengungkapkan pendapat ya ada 3, yang pertama ethos, yang kedua pathos dan juga logos ya. Kita bahas satu-satu. Apa sih ethos? Ethos adalah komunikan akan dipengaruhi oleh seorang pembicara hanya karena dia menampilkan diri sebagai seorang yang dilihat dan dirasakan audiens sebagai orang ya, artinya sumber atau pengirim pesan ya. Yang intelligence, kemudian punya karakter dan juga goodwill. Ya, seperti itu. Jadi intinya gini teman-teman. Kalau misalnya kan di dalam suatu masyarakat itu banyak variasi ya, banyak keanekaragaman, banyak perbedaan baik individu maupun kelompoknya. Bedanya dalam hal apa? Termasuk dalam sikap, dalam cara berpikir, termasuk dalam cara berperilaku gitu ya. Nah, perbedaan-perbedaan ini bisa saja bisa disatukan ya, bisa bisa ditekan atau perbedaannya atau bisa disatukan lah ya. Perbedaan tersebut bisa disatukan dengan atau melalui retorika. Nah, dalam praktiknya ini retorika ini menerapkan 3 kemampuan dari seorang komunikator ya. Yang pertama itu ethos, pathos dan juga logos. Seperti itu. Intinya seperti itu. Nah, pertama untuk ethos ya kita bahas. Komunikan atau audiens akan mudah dipengaruhi ya apabila orang yang menyampaikan pesannya atau seorang komunikatornya itu terlihat memiliki kemampuan inteligens, memiliki karakter dan memiliki goodwill. Ya, memiliki inteligens itu dalam hal ini adalah si komunikator atau si orang yang menyampaikan pesannya ini tampil cakap, pandai, percaya diri, berbicaranya dengan jelas, postur tubuhnya juga menunjukkan orang yang cakap. Artinya orang yang cakap di sini bukan orang yang cakap gitu ya, bukan orang yang ganteng atau yang cantik gitu ya, tidak seperti itu. Tapi orang yang menunjukkan bahwa dia punya pengetahuan gitu. Dia punya punya pengetahuan yang memadai, punya skill yang memadai terhadap pesan yang disampaikan gitu, seperti itu. Ya. Dia bisa bicara dengan percaya diri di depan komunikan atau audiens gitu ya. Dia bicara dengan jelas ya. Postur tubuhnya juga meyakinkan gitu. Ya tidak artinya misalnya postur tubuh misalnya dalam proses komunikasi gitu ya. Misalnya dia si komunikator tuh ya udah tatapannya ada eye kontaknya, ada kontak matanya gitu ya. Kemudian sikap tubuhnya tuh bukan tidak kayak orang yang ragu gitu ya dengan pesan yang mau disampaikan gitu. Jadi dari postur tubuh, dari proses penyampaian itu juga meyakinkan gitu, seperti itu ya. Jadi itu yang kedua adalah karakter. Nah, komunikan ini atau audiens ini akan mudah dipengaruhi oleh seorang pengirim pesan atau seorang komunikator yang punya karakter jujur, adil dan juga memiliki reputasi yang baik. Gitu. Lalu yang ketiga adalah goodwill ya. Audiens juga akan lebih percaya pada komunikator yang menunjukkan kemauan yang baik, pernyataan yang pasti, kontak mata, gerakan yang meyakinkan dan ada kesan melindungi kita. Jadi pada saat menyampaikan pesan kita ke audiens, tunjukkan 3 poin ini. Kenapa? Karena masyarakat yang berbeda-beda pendapatnya, yang berbeda-beda cara berpikirnya, yang berbeda-beda perilakunya itu akan mudah kita pengaruhi ya, akan mudah dipengaruhi oleh komunikator yang memiliki inteligens ya,
yang memiliki karakter dan juga memiliki goodwill gitu. Maka 3 poin ini sebaiknya memang dimiliki oleh seorang komunikator ya. Dia harus tampil cakap ya. Supaya tampil cakap seperti apa ya? Kuasai materinya ya. Kuasai materi yang akan disampaikannya itu. Ya, mulai dari konsepnya misalnya, kemudian yes, data dan semuanya itu harus tahu gitu, sehingga pada saat berbicara tentang misalnya berbicara tentang tembakau gitu, kita bisa bicara angka apa tuh, angka penggunaannya bagaimana, dampak buruknya apa, itu dengan meyakinkan gitu. Dan sehingga kalau kita memiliki pengetahuan yang baik, maka kita akan percaya diri ya, bicara kita pun akan jelas, postur tubuhnya juga kita yakin gitu ya. Ini biasanya saya suka melihat pada saat PKL ya, atau pada saat praktek di lapangan gitu ya, di komunitas ya, praktek komunitas itu biasanya kan memberikan penyuluhan tuh di masyarakat ya. Ini yang pada saat penyuluhan itu ada terjadi proses komunikasi kan, di mana mahasiswa menjadi komunikator, menyampaikan pesan gitu kan. Kemudian masyarakatnya itu menjadi audiens atau menjadi komunikan. Isi pesannya tergantung kalau kasus di sana apa, misalnya terkait dengan bahaya merokok misalnya gitu ya. Kalau misalnya si audiens kan banyak perbedaan situ ya, ada yang menganggap bahwa merokok biasa aja gitu, ada yang menganggap bahwa iya nih gitu ya, setuju gitu ya. Kemudian ada yang berperilakunya juga memang dia merokok, ada yang kadang-kadang tidak merokok, itu juga berbeda kan, itu beraneka ragam gitu. Perilaku dan sikapnya juga beraneka ragam terhadap rokok. Misalnya ini misalnya kita berbicara tentang rokok, kita mau menyampaikan pesan tentang rokok gitu. Nah, pada saat kita menyampaikannya itu dengan percaya diri, dengan yakin gitu, pada saat kita menyampaikan pesan bahwa berhentilah merokok gitu ya, kepada masyarakat gitu ya, atau jangan mengajari anaknya merokok misalnya gitu. Nah, itu kita dengan tampil meyakinkan, sehingga perbedaan-perbedaan di masyarakat itu menjadi hilang gitu. Bisa oh iya ternyata begini gitu ya. Oh ya, mungkin berhenti tidak bisa langsung, tapi bisa pelan-pelan gitu, atau paling tidak nanti anaknya tidak diajarin merokok misalnya. Itu menjadi banyak persepsi, nanti banyak banyak audiens yang memiliki persepsi yang tadinya beda menjadi sama gitu, seperti itu. Tapi dengan yakin tadi, dengan penampilan si komunikator ini memiliki kemampuan intelligence tadi ya, percaya diri, pandai, bicaranya jelas gitu, berbicara data pun jelas gitu, seperti itu. Nah, itu akan mudah dipengaruhi tuh ya, termasuk responden atau orang yang tadinya tidak sependapat, itu akan mudah dipengaruhi nantinya ya, seperti itu. Itu pengalaman beberapa kali di lapangan juga memang seperti itu. Kemudian karakter tadi ya, kalau misalnya yang berbicaranya itu adalah orang yang memang dia mah suka bohong gitu ya, dia mah enggak ini, dia mah korupsi misalnya, itu kalau berbicara mana mau audiens mendengarkan. Dia ngomong diri sendiri melakukan perilaku seperti ini, nah itu akan sulit gitu ya. Jadi kita harus menjadi komunikator yang memang memiliki karakter jujur, adil gitu ya, dan punya reputasi yang baik gitu. Dan goodwill tadi ya, bahwa kita menyampaikan pesan, bahwa pesan ini sebenarnya baik gitu, yang saya sampaikan itu untuk kebaikan kamu gitu, saya untuk kebaikan audiens gitu, untuk kebaikan si komunikan, kebaikan masyarakat misalnya, seperti itu. Ini kalau misalnya berbicara tentang bahaya merokok, ini kalau merokok nanti begini ya, intinya adalah bahwa pesan yang kita sampaikan itu adalah untuk kebaikan si responden gitu. Kalau kita sudah mempunyai 3 poin ini, insya Allah akan lebih mudah mempengaruhi si audiens gitu ya. Seperti itu, karena kemampuan sebagai seorang komunikator yang baik gitu ya, memang harus dimiliki, terutama lewat tenaga kesehatan masyarakat. Kenapa? Karena nanti bahkan berhadapan langsung dengan masyarakat juga gitu ya, menyampaikan penyuluhan, menyampaikan informasi-informasi terkait dengan program-program kesehatan dan yang lainnya gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, yang kedua adalah pathos ya. Pathos ini berkaitan dengan emosi. Ya, bagaimana seorang komunikator mampu menampilkan daya tarik emosional sehingga mampu membangkitkan perasaan komunikan. Kemampuan pathos ini meliputi apa saja? Yang pertama adalah mampu membuat komunikan merasa sejuk dan marah. Ya, dia bisa membawa si komunikator ini, si komunikan atau si audiens ini menjadi merasa tenang gitu ya. Ada juga yang marah. Ya, bisa juga dalam konteks tertentu dibuat menjadi marah. Ya, kemudian bisa juga membuat komunikan merasa mencintai dan juga membenci. Ya, merasa takut, membangkitkan rasa percaya diri. Kemudian mampu membuat komunikan merasa malu atau membangkitkan keberanian.
ya. Lalu mampu membangkitkan rasa berkuasa atau kehilangan kekuasaan, dan juga mampu membangkitkan semangat kerja. Ya, ini berkaitan dengan emosi. Jadi si komunikator ini mampu membawa perasaan ke audien, perasaan komunikan ya, ke dalam suatu kondisi yang berkaitan dengan topik yang sedang dia bicarakan, seperti itu. Oke, kita lanjut, satu lagi adalah logos. Logos ini berkaitan dengan kemampuan komunikator yang secara intelek ya, cerdik atau pandai. Ya, mengatakan sesuatu secara rasional dan argumentatif, yaitu logos. Jadi di dalam logos ini misalnya pada saat kita menyampaikan pesan atau menyampaikan materi kepada audiens ya, berisi informasi yang jelas berikut dengan datanya. Ya, berikut dengan data-datanya. Ya, meliputi apa saja? Misalnya menyampaikan informasi dengan hukum-hukum logika, dengan informasi yang sederhana, bicara yang menyenangkan, gitu. Kemudian juga menyampaikan informasinya yang mudah diingat, gitu ya, dan berbicaranya efektif, ya. Artinya tidak ngelantur, tidak kemana-mana, tapi bicaranya itu jelas, gitu ya, jelas dan juga lugas, bisa dipahami dengan mudah nantinya kepada si audiens. Ya, jadi 3 poin itu yang sebisa mungkin dimiliki oleh seorang komunikator, sehingga komunikator tersebut akan lebih mudah mempengaruhi masyarakat ya, mempengaruhi audiens ya, meskipun audiens ini memiliki aneka ragam atau berbeda-beda gitu, pikirannya, cara berpikirnya, sikapnya, perilakunya gitu, persepsinya gitu, seperti itu. Oke ya, jadi kalau kita buat ringkasannya seperti ini ya. Jadi kredibilitas ya seorang komunikator menurut model retorika yang disampaikan Aristoteles. Yang pertama memiliki 3 poin ya. Yang pertama memiliki etos yang baik, patos yang baik, dan juga logos ya. Etos ini meliputi kemampuan inteligensi, karakter, dan juga goodwill. Lalu patos ini ada making and calming, anger ya, love and hate, fear and confidence ya, shame and shamelessness, kemudian indignation dan envy ya, admiration dan envy. Ini adalah terkait dengan emosi ya, intinya kalau di patos itu emosi. Sementara yang terakhir adalah logos. Logos ini meliputi invention, arrangement, style, memory, and delivery. Nah, ini meliputi penyampaian informasi yang logis dan juga yang logis dan juga yang terpercaya lah. Artinya kita harus menampilkan data di sini. Ya, ini kredibilitas yang sebagian dimiliki oleh seorang komunikator. Oke, baik. Secara umum dimensi komunikator ya meliputi kompetensi, karakter, intention, dan personality. Ya, jadi ada 4 dimensi ya, 4 dimensi dari komunikator. Yang pertama adalah kompetensi ya. Kompetens di sini adalah kemampuan komunikator yang dapat diperlihatkan melalui kewenangan, yaitu pangkat, jabatan, atau kepakaran ya. Nah, untuk seorang komunikator dalam kompetensi ini, misalnya seseorang yang berbicara atau seorang komunikator yang memiliki jabatan, jelas dia akan lebih lebih didengar atau akan lebih memiliki pengaruh kepada masyarakat dibandingkan orang yang tidak punya kompetensi ya, misalnya tidak punya pangkat, jabatan, atau kepakaran. Apa sih respondennya ngomong apa sih lu, misalnya gitu kan, padahal lu juga sama aja, misalnya gitu. Kalau dalam responden bisa seperti itu, padahal tapi kalau meskipun yang disampaikan itu benar gitu ya, tapi kalau misalnya tidak ada pangkat, jabatan, atau tidak ada kepakaran ilmunya, orang itu akan cenderung sulit, responden itu akan cenderung sulit percaya gitu ya, atau menerima pesannya. Jadi
Dimensi komunikator ini banyak ya, empat poin. Yang pertama ini kompetensi tadi itu terkait dengan pangkat atau jabatan atau kepakaran, intinya seperti itu ya. Misalnya terkait kepakaran ya, misalnya yang berbicara adalah dokter yang menyampaikan bahwa sebaiknya sebelum makan cuci tangan dulu gitu ya, sebelum makan cuci tangan dulu. Maka kalau yang bicaranya dokter biasanya akan lebih didengar ya. Misalnya anak-anak ayo sebelum makan biasakan cuci tangan dulu pakai sabun ya, supaya tidak sakit diare. Karena banyak anak yang sakit diare kemudian masuk rumah sakit itu gara-gara pada saat dia lupa cuci tangan pada saat makan, misalnya seperti itu. Nah, itu kalau dokter yang bicara akan lebih didengar dibandingkan misalkan orang yang tidak punya kepakaran. Misal sekalipun itu orang tuanya sendiri misalnya, ayo adik makannya cuci tangan dulu sebelum makan, kadang nggak didengerin gitu ya, seperti itu. Itu contoh sederhananya seperti itu. Demikian pun dalam konteks berbicara dalam dalam suatu konteks komunikasi yang besar ya, baik dalam kelompok kecil maupun kelompok besar gitu, itu juga akan berpengaruh sekali ya. Jadi makanya pada saat misalnya melakukan suatu seminar, melakukan suatu penyuluhan gitu, narasumber atau yang menjadi komunikatornya itu adalah orang yang punya kepakaran ilmu dari topik yang akan disampaikan. Karena kalau nggak sesuai dengan kepakarannya, orang cenderung tidak percaya gitu, akan sulit menerima pesan yang disampaikan seperti itu. Ya, jadi dimensi komunikator yang pertama adalah kompetensi tadi ya. Yang kedua adalah karakter. Karakter ini menyangkut dengan moral dari si komunikator ya, memperlihatkan moralnya gitu ya, moral dari si komunikator. Ini juga kalau moralnya tidak baik ya, orang akan sulit menerima pesannya gitu ya, seperti itu. Lalu dimensi yang ketiga adalah intention. Intensi yang yaitu motif atau maksud yang mendorong komunikator mengatakan sesuatu. Kalau maksud dan tujuannya itu dirasa baik bagi si komunikan, maka lebih mudah menerima pesannya. Jadi motifnya itu harus jelas apa yang mendasarinya gitu, supaya lebih mudah diterima oleh si komunikan. Lalu yang keempat dimensinya adalah personality. Personality adalah perasaan kedekatan antara komunikan dengan komunikator ya. Dalam hal ini ada persamaan psikologis maupun perasaan sosiologis ya. Lalu yang selanjutnya adalah dinamis ya. Dinamis itu dinamika yang diperlihatkan oleh seorang komunikator. Lalu ada karisma ya, dimensi selanjutnya karisma yaitu kualitas individu yang ditunjukkan oleh powerful language. Jadi oleh dari cara bicara gitu ya. Kemudian social sensitivity dan juga atraktif. Lalu ada lagi authority ya, ini yang ketujuh ya, authority. Yaitu komunikator memegang kekuasaan atau wewenang tertentu, ini akan lebih dipercayai komunikan daripada orang yang tidak mempunyai kekuasaan atau wewenang ya. Yang bicaranya Pak Lurah dengan masyarakat biasa itu jelas akan beda pengaruhnya seperti itu. Kemudian yang ke-8 yaitu adalah dimensi compliance ya, yaitu komunikan lebih mudah mengadopsi perilaku komunikator karena hubungan keduanya diiming-imingi oleh hukum atau penjara. Contohnya apa untuk yang compliance ini? Contohnya adalah misalnya nih misalnya dalam suatu masyarakat di pedesaan yang masih ada dukun paraji misalnya ya. Nah, ini komunikatornya adalah bisa Pak Lurah misalnya. Pak Lurah gitu ya. Kemudian yang jadi komunikannya adalah dukun paraji gitu. Ya, jadi pada saat menyampaikan pesan ya, penyuluhan atau misalkan penyampaian pesan kepada si audiensnya tersebut, yaitu paraji ya, Pak Lurah bisa mengatakan, ibu-ibu paraji jangan lagi menolong persalinan ya, karena nanti bisa dipenjara gitu. Nah, ini pesannya, jangan nolong persalinan, khawatir nanti ada undang-undangnya yang bisa membuat si parajinya dipenjara gitu, sehingga parajinya akan takut kan di situ. Ya, ada iming-iming di situ. Akan takut nanti kalau dipenjara, jadi kan
gimana gitu. Jadi dia tidak apa namanya, jadi dia sudah tidak mau lagi menolong persalinan gitu. Contohnya seperti itulah ya, himbauan untuk tidak menolong persalinan lagi gitu, bagi para haji gitu. Karena nanti kalau meninggal, apalagi kalau misalnya sampai meninggal pasiennya gitu ya, nanti penjaranya lama dan segala macam gitu kan, orang takut gitu ya, seperti itu. Lalu internalization ya, yaitu informasi yang disampaikan komunikator searah dengan nilai komunikan ya. Ada nilai-nilai kesamaan ya, bahwa misalnya sama-sama misalkan untuk kebaikan gitu ya, seperti itu. Lalu yang keberapa nih? Yang ke selanjutnya lah ya, yaitu identification. Informasi yang disampaikan merupakan identifikasi dari komunikan. Lalu ada expert ya, expertise ya, kepakaran yang melekat pada seorang komunikator. Ya, ini penting banget nih untuk expert ini ya. Kenapa? Karena ya tadi dari awal kalau misalnya seorang komunikator yang expert, memiliki kepakaran, memiliki wewenang gitu ya, dia akan lebih mudah pesannya tuh diterima oleh masyarakat seperti itu. Kemudian trustworthiness ya, yaitu di mana komunikan lebih percaya pada komunikator yang dapat dipercaya. Ya, jelas kalau orang sudah punya image atau punya punya gambaran tidak dipercaya, akan sulit dipercaya pada setiap bicara lagi. Ya misalnya seorang kepala desa yang memang nggak dipercaya, ya akan sulit untuk menyampaikan pesan kepada masyarakatnya juga. Kemarin juga bohong misalnya gitu ya, nanti ini bohong lagi gitu, jadi akan sulit gitu. Jadi kita harus punya persepsi diri dari si komunikatornya itu harus baik ya, harus menjadi orang yang bisa dipercaya seperti itu. Lalu goodwill ya. Goodwill yaitu komunikasi yang memiliki tujuan kebaikan tertentu. Ya, tujuan dari komunikasi itu baik ya, bagi siapa ya, terutama bagi komunikan gitu. Lalu emotional intelligence ya, yaitu meliputi kecerdasan emosional yang disesuaikan dengan konteks gitu. Jadi konteksnya apa nih? Konteksnya yang berisi tentang konsep yang sedih misalnya, ya dia terbawa sedih, jangan bercerita sedih tapi dia tertawa-tawa misalnya, seperti itu. Atau sebaliknya, dia bicara yang bahagia tapi yang dia menangis misalnya, seperti itu. Jadi disesuaikan. Oke ya. Oke, kemudian kita masuk ke materi tipe-tipe kredibilitas ya. Ada initial credibility ya, yaitu inisial yang menunjukkan status atau posisi seseorang, misalnya jabatan, pangkat, dan gelar ya. Jadi ya tadi karena hal-hal ini berpengaruhi. Kemudian ada verified credibility ya, sesuatu yang mengesankan komunikan, misal kemampuan intelektualnya, moralnya gitu ya, kompetensinya gitu. Lalu ada terminal credibility ya, yaitu hasil yang diperoleh akibat dua tipe kredibilitas sebelumnya, tingkat keterpengaruhan ya. Jadi kalau misalnya initial credibility dan verified credibility-nya sudah ada, maka terminal credibility ini ya udah hasil akhirnya gitu ya. Akhirnya terpengaruhan dari si audiens terhadap pesan yang disampaikan. Ya, jadi pesannya akan mudah disampaikan jika memiliki ini kredibilitasnya itu baik, seperti itu. Oke teman-teman, materi yang saya sampaikan untuk peranan komunikator ya. Peranan komunikator di dalam komunikasi kesehatan sudah selesai. Ya, jadi ada beberapa beberapa konsep yang harus dimiliki seorang komunikator supaya proses penyampaian pesan itu bisa tersampaikan dengan baiknya. Jadi teman-teman sebagai nantinya akan menjadi seorang komunikator dalam kesehatan masyarakat ya, dalam bidang kesehatan masyarakat, harus memiliki kemampuan terhadap kepakaran ilmu yang dimilikinya itu harus meyakinkan ya, sehingga pesan yang disampaikan kepada masyarakat juga akan lebih mudah disampaikan. Personality yang baik ya, mudah dipercaya, bisa dipercaya, kemudian tampilan meyakinkan pada saat berbicara, cakap gitu ya pada saat berbicara gitu, bahasa tubuh yang baik, emosi yang baik, itu akan menyampaikan pesan dengan lebih mudah kepada masyarakat. Kemudian tekniknya tadi ya, menggunakan teknik-teknik tertentu supaya pesan yang disampaikan oleh si komunikator, oleh kita sebagai komunikator itu akan lebih mudah diterima atau dipahami oleh masyarakat gitu ya, baik dengan cara intensifin maupun dengan downplay tadi gitu ya.
Jadi disesuaikan. Nah, untuk topik ini saya punya tugas buat teman-teman ya. Jadi terkait dengan tadi teknik ya, teknik persuasi tadi. Ya. Untuk teknik persuasi ya, karena kita adalah kelak akan menjadi komunikator ya, teman-teman akan menjadi komunikator. Kemudian selain memiliki etos patos sama logos tadi ya yang harus sebaiknya dimiliki, juga teman-teman harus memiliki atau mampu menggunakan teknik-teknik persuasi ya, karena tujuan dari komunikator intinya adalah persuasi gitu ya, seperti itu. Maka milikilah kemampuan teknik-teknik melakukan persuasi ya, teknik-teknik melakukan persuasi baik teknik intensifin maupun teknik downplay. Jadi tugasnya adalah teman-teman membuat 5 contoh dari masing-masing 5 kebanyakan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 3 aja deh 3. Buat 3 contoh dari jenis-jenis persuasi ini. Misal ya, yang dipilih adalah teknik repetisi, teknik asosiasi, dan teknik komposisi. Masing-masing contohnya 1 ya. Atau ada yang mau pilih downplay juga boleh, atau kombinasi boleh. Misalnya 1 saya saya mau membuat contoh yang komposisi dan juga diversion dan confusion, itu juga boleh. Ya masing-masing 3 terserah, bebas yang mana aja. Misalnya repetisi ya udah buat 1 contoh kalimatnya seperti apa gitu ya. Kemudian satunya omisi gitu. Omisi juga boleh, contoh kalimatnya seperti apa, dan juga yang diversi ya, contoh kalimatnya seperti apa ya. Isi pesannya bebas apa saja ya, terserah bebas gitu. Kalau sudah, saya minta tugasnya tidak perlu dikirimkan ke mana, ke email saya. Silakan tuliskan di dalam grup WhatsApp aja ya, grup WhatsApp. Misal nama Jordi misal ya, misal nama Jordi. 1 repetisi, nah contoh kalimatnya apa. 2 asosiasi, contoh kalimatnya apa. Kemudian yang 3 misalnya omisi, contohnya apa gitu. Ya seperti itu aja di WhatsApp ya, biar bisa langsung saya koreksi di WhatsApp. Oke teman-teman, mudah-mudahan hari ini materinya bisa dipahami. Kita lanjut ke sesi 2 ya, menggunakan Google Meet. Nanti jika ada yang kurang paham atau ada yang mau kita diskusikan, bisa kita lanjutkan pada saat kita meet ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.